hari ini tema firman Tuhan yang diberikan adalah persahabatan dengan dunia. Ya Bapak Ibu, sesungguhnya apa sebenarnya arti persahabatan dengan dunia? Ya, kalau kita buka di dalam Yakobus yang keempat ayat 4 tadi dikatakan di sini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi Yakobus menggunakan istilah bersahabat dengan dunia, artinya mengadopsi cara hidup yang didorong oleh keinginan dunia. Bapak Ibu, apa saja itu keinginan dunia? Itu ada di kehidupan kita setiap hari, ya. Dimulai dari kita bangun pagi hari sampai kita malam mau tidur, itu ada di sekitar hidup kita. Dan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa atau orang-orang tua, tapi mulai dari anak-anak kecil, Bapak Ibu. Jadi di akhir zaman ini, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus akan segera datang, amin. Yang kedua, ya. Dan yang terjadi di akhir zaman ini adalah begitu banyak tawaran-tawaran dosa, keinginan-keinginan daging. Dan sesuai dengan apa yang ditulis Yakobus, bahwa barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dalam pengertiannya adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka hal itu artinya adalah persahabatan dengan dunia. Apa saja Bapak Ibu? Ada banyak, ya, godaan-godaan daging, keinginan dunia. Kalau firman Tuhan bilang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua ada di sekitar kita. Ya, kita bisa lihat dari media sosial, budaya, ya Bapak Ibu, dan hal-hal yang lain, ya. Bahkan banyak orang menjadikan kesuksesan hidup di dunia menjadi satu acuan dalam keberhasilan dalam hidup. Ya, kemarin saya ada ke Lakmer, ke Lapangan Merdeka. Saya lihat di situ ramai sekali, ya Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak muda. Sepertinya di situ lagi ada lomba tari, lomba dance. Waktu saya lihat itu, ya saya tahu lah ya, lagu-lagunya itu lagu-lagu yang umum ada saya dengar di media sosial, gitu ya, di YouTube gitu. Dan saya perhatikan orang-orang yang dance, mempersiapkan semua tari-tarian mereka. Saya pikir untuk hal seperti ini mereka begitu sangat all out, ya. All out itu maksudnya kayak sungguh-sungguh gitu loh. Ketika saya lihat anak-anak muda mereka menari, mereka sepertinya menggerakkan badan mereka begitu sangat luas gitu ya, dengan menyanyikan lagu-lagu dunia. Bapak Ibu, hal yang demikian terjadi di sekitar kehidupan kita tanpa kita sadari. Setiap hari kita mengalami tawaran dunia. Bapak Ibu mungkin punya HP, ya, HP. Zaman sekarang HP itu banyak sekali tawarannya. Kalau kita buka sosial media, ya mungkin di sini ada anak-anak muda, anak pelajar, ya, itu banyak Bapak Ibu reels, maksudnya tayangan-tayangan video begitu ya, yang menawarkan godaan untuk berdosa. Ya, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, apa artinya persahabatan dunia adalah hal-hal yang kita lakukan bertentangan dengan firman Tuhan, dan hal-hal itu dilakukan oleh karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan seluruh kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang ada di dalam dunia. Nah sekarang, kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah, ini adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi, ya Bapak Ibu. Kita highlight dalam hidup kita. Mari kita melihat setiap hari dalam hidup kita, adakah hidup kita sebenarnya pada waktu kita datang beribadah. Bapak Ibu, saya menemukan ada banyak orang Kristen, ya saya tidak hanya bicara karena saya juga melayani anak muda, ya, senang dengan hal rohani, iya. Jangan tanya kalau soal nyanyi puji Tuhan, haleluya, segala lagu, segala nada bisa oke. Kemarin saya melayani bersama teman saya, ada satu rekan dari Jakarta. Dia perdana ke Ambon. Lalu kita datang ke suatu kampus gitu. Dia udah dengar satu anak mahasiswa kayak bersenandung menyanyi. Terus dia bilang begini,
suaranya bagus ya. Saya bilang begini, ya mungkin kamu baru pertama kali ke Ambon. Kalau di orang Ambon tuh memang pintar-pintar nyanyi gitu ya, 11-12 lah orang Sumatera gitu kan ya. Lihat aja Indonesian Idol, mereka nyanyi gitu ya, kontes-kontes lagu gitu, sering kali itu. Dia dia melihat gitu anak-anak muda ini pintar bernyanyi. Saya bilang, ya itu. Tapi senang gitu loh ketika kita kumpul, kita bilang mari kita berdoa gitu. Saya doakan gitu, saya layan mereka. Tapi gak lama setelah itu saya dengar ada yang bersenandung lagu dunia. Nah inilah dia Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita seringkali ini menjadi sesuatu yang bercampur gitu. Satu sisi kita pengen dunia, tapi satu sisi kita juga pengen ikut Tuhan Yesus. Nah saya mau katakan pada hari ini, kita tidak bisa ada di tengah-tengah. Sekali kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, mengikuti Yesus itu artinya memutus hubungan kita dengan dunia. Waduh, bagaimana saya memutus hubungan saya dengan dunia? Saya masih hidup di dunia, saya harus bekerja, saya harus berkuliah, saya harus sekolah dan sebagainya. Tidak mungkin saya ada di tengah dunia, tapi saya tidak berinteraksi dengan orang di sekitar dunia. Betul. Betul Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin istilahnya kayak mengisolir diri kita, ya sudah, supaya saya jangan terimbas pengaruh buruk dunia, keinginan dosa, jadi saya jadi berdosa. Jadi saya di kamar aja seharian, kurung diri, berdoa saja sama Tuhan, baca Alkitab dari pagi sampai malam. Apakah harus demikian? Tidak juga Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tidak lagi bisa bersahabat dengan dunia. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengadakan persahabatan dengan dunia? Nah, hal ini yang kita mau renungkan. Ini yang mau kita pelajari dan ini yang mau kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Setiap daripada kita termasuk saya. Ya. Karena pekerjaan-pekerjaan iblis di akhir zaman ini akan semakin luar biasa. Ya. Saya melihat ya kondisi anak-anak muda ya di kota Ambon, ada banyak anak-anak muda yang hidup dalam dosa. Ya Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya karena lahir di kota ini dan ada di kota ini. Ya, begitu banyak dosa dan kejahatan. Dan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, hidup kita di waktu-waktu akhir sebelum Tuhan Yesus datang, memang pekerjaan iblis sedang begitu banyak ya berlangsung. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita mau memutuskan kita mau hidup benar, hidup kudus bagi Tuhan, maka ada hal-hal yang kita harus perbuat, ada usaha, ada upaya yang harus kita lakukan supaya jangan lagi kita bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Bapak Ibu, kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah, kemana kita akan berakhir hidup kita? Firman Tuhan saya bacakan, atau kita baca sama-sama Roma 6 ayat 23. Mungkin kita baca sama-sama ayat ini, Roma 6 ayat 23. Sudah dapat ayatnya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nomor 1, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengadakan persahabatan dengan dunia? Nomor 1, bertobat dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bertobat dari dosa-dosa kita itu bukan hanya kita bilang begini, Tuhan, mungkin kita bisa melakukan dosa dan kita bangun tidur sampai malam kita mau berdoa, tutup hari kita berdoa minta ampun Tuhan dosa saya. Kita bisa daftarkan, hari ini saya berdosa A, B, C, D, betul. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita berdosa, kita hanya berdoa tapi kita tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa satu dosa yang kita perbuat akan mampu membawa kita mati dan masuk ke dalam neraka. Nah inilah yang coba dikabulkan oleh iblis ya, bahwa ya sudah, gak apa-apa. Mungkin kita pikir malas, hal yang tersederhana ya, malas sebenarnya tidak sederhana. Malas tidak sederhana. Malas berdoa pagi, malas baca Alkitab. Saya mau bilang Bapak Ibu, membaca Alkitab, merenungkan firman dan juga berdoa itu bukan hanya hal yang paling nomor 1 dilakukan oleh hamba Tuhan. Bukan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kalau tidak punya satu dasar dalam menjalani hidup kita setiap hari, maka hidup kita akan berujung kepada maut. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama seperti
kita manusia. Ada harga yang harus dibayar Tuhan supaya Bapak dan Ibu dan saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kita tidak bisa berkata bahwa begini, saya orang yang suka menyumbang untuk gereja, saya terkenal di kantor orang yang baik, saya ibu rumah tangga yang baik, bapak rumah tangga yang baik, remaja yang baik, pasti saya masuk surga. Belum tentu Bapak Ibu. Atau kita bisa bilang mungkin dengan rendah hati saya mau bilang, saya juga seorang pelayan. Kalau hidup saya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, apakah bisa saya mengatakan, ya saya sudah melayani Tuhan, saya sudah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, saya sudah memberitakan firman, lantas apakah itu menjadi satu jaminan untuk saya masuk surga? Belum tentu. Lalu apa? Ketika saya, Bapak Ibu, kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, seperti tadi yang saya sampaikan. Satu sisi kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita senang datang ke rumah Tuhan, kita senang ibadah, tapi sisi yang lain kita juga senang berdosa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Untuk satu dosa yang kita perbuat, maka upah dosa adalah maut. Beberapa minggu yang lalu, saya mengajak 4 orang keponakan saya punya 4 keponakan, untuk nonton film tentang, ada di YouTube kesaksian tentang orang yang dibawa ke neraka, begitu ya. Jadi saya ajarkan keponakan saya, ingat, kalau kamu nakal, kalau kamu berdosa, kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Jadi sudah dari kecil saya coba ajarkan anak-anak ibu untuk menyadari gitu loh, jangan hidup ya saya berdosa lalu tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak. Jadi saya mengajarkan supaya dalam hal ini ya keponakan saya sudah, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang harus ditakuti, dan kita harus hidup takut akan Tuhan setiap hari. Ya. Bapak Ibu, jadi nggak ada jaminan kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan banyak hal yang baik di gereja, atau kita mau aktif melayani dan sebagainya, tidak ada jaminan. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, setelah bertobat, kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan pertobatan kita setiap hari. Nah, ini yang tidak mudah. Saya sendiri merenungkan bahwa hal yang paling sulit dalam hidup ini sebenarnya adalah mengalahkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kita mungkin bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan mudah pada orang lain di luar kita. Tapi bagaimana tentang diri kita? Itu menjadi tanggung jawab kita. Keseharian hidup kita, orang lain nggak tahu apa yang ada di pikiran kita, orang lain nggak tahu apa yang kita ucapkan di hati kita, tapi Tuhan melihat. Di sini letak persoalannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak lagi mengadakan persahabatan dengan dunia? Nomor 1, bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, ya Bapak Ibu. Jadi kita meninggalkan dosa dan tidak lagi hidup di dalam segala karakter dosa. Ya. Yang kedua, ini adalah hal yang paling penting, memiliki pilihan hidup yang benar setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini sesungguhnya adalah tentang memilih. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa tentang buah yang di tengah taman, jangan kamu makan buahnya karena kamu akan mati. Sebenarnya firman itu disampaikan, Tuhan memberikan pilihan untuk Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Eden, memilih apakah mereka mendengar, bukan hanya mendengar, tapi melakukan perintah Tuhan pada saat itu atau tidak. Rupanya Adam dan Hawa memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Dan seterusnya sampai hari ini kehidupan manusia saat ini. Demikian juga dengan kehidupan kita setiap hari. Mari kita memilih yang baik setiap hari dalam hidup ini. Mari kita memilih firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya. Saya buka firman Tuhan mungkin di dalam Ulangan pasal yang ke-30, Bapak Ibu. Saya bacakan secara singkat. Ulangan 30 ayat 14 sampai 20. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya
dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya, supaya kau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana kau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, poin pertama tadi kita harus bertobat. Yang kedua, setelah kita menjalani pertobatan kita harus memilih. Firman Tuhan di dalam Ulangan 30 jelas sudah berkata kepada kita, pilihlah hidup. Dari kita bangun pagi hari, Bapak Ibu yang memilih, saya yang memilih, mau baca Alkitab atau tidak, mau berdoa atau tidak, mau memuji Tuhan atau tidak, kita yang memilih. Kita bisa bilang, pagi saya mau bekerja, saya masuk pekerjaan kantor jam 8 pagi, bisa kita bilang, saya gak ada waktu cari Tuhan. Siang hari saya sibuk, ada pekerjaan. Sore hari saya sibuk, ada urusan. Sampai malam mau tidur, tidak berdoa. Itu yang akan terjadi setiap hari, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan hati kita, pikiran kita, dan mulut kita, ya Bapak Ibu, supaya kita bisa memilih yang baik dalam kaitannya, supaya jangan lagi kita bersahabat dengan dunia. Ya. Yang ketiga, setelah kita memilih yang baik dalam hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan adalah bersahabat setiap hari dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin kita punya sahabat terdekat dalam hidup kita. Kalau suami mungkin istrinya yang jadi sahabat, demikian juga dengan istri kepada suami, atau mungkin kita punya keluarga, anak, saudara, atau teman, ya. Tapi mari kita bersahabat dengan Tuhan setiap hari. Orang yang bersahabat dengan Tuhan setiap hari adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tahu, mungkin kita waktu berdoa, katakanlah kita mengalami suatu masalah dalam satu hari di hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah, maka orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bersahabat dengan Roh Kudus setiap hari, tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa, kita mungkin di kantor kita cari kamar mandi, sebentar kita berdoa sama Tuhan, atau duduk di meja kita berdoa, Tuhan saya berdoa. Percayalah Bapak Ibu, pada waktu kita bersuruh, Tuhan pasti mendengar. Yang keempat, Bapak Ibu, rendah hati. Ya, kita buka di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu, milikilah suatu sikap di dalam hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan menganugerahkan kepada manusia yang namanya talenta. Tuhan berikan kepada kita pikiran, hikmat, kepintaran, kecerdasan dan sebagainya. Sehingga seringkali dalam kita menjalani hidup kita, iblis akan selalu masuk, ya. Dan bisa saja dia sisipin di pikiran kita begini, itu karena kamu pintar, makanya kamu berhasil melakukan pekerjaan ini. Itu karena kamu kuat, makanya kamu bisa melakukan proyek kerja ini dan sebagainya. Ya. Jadi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati, Bapak Ibu? Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Bapak Ibu pasti tahu siapa pemimpin pujian di surga? Lucifer. Lucifer pemimpin pujian di surga, dia didesain seluruh tubuhnya, ya. Saya pernah dengar katanya tubuhnya itu didesain sedemikian rupa sehingga perfect gitu ya, sempurna seperti alat musik baru.
Kalau dibilang pemimpin pujian, saya yakin nih suaranya paling bagus mungkin saat itu di sorga ya. Tapi Lucifer melakukan kesalahan fatal dengan dia meninggikan diri, sehingga dia dibuang ke bumi. Bapak Ibu, mari kita selalu ingat, sama seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, dia mau Bapak Ibu dan Saudara kita semua rendah hati. Ya. Sadar dalam hidup kita bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya selalu perlu Tuhan Yesus setiap hari dalam hidup saya. Yang kelima, bagaimana supaya kita tidak mengadakan persahabatan dengan dunia adalah tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tunduk kepada Allah, Bapak Ibu? Dengan kita mencintai hukum-hukum Tuhan. Kita buka firman Tuhan Yesaya 61 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 61 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ketika kita mencintai Tuhan dan firman-Nya dan hukum yang di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu, maka kita punya satu kuasa untuk melawan kuasa si jahat. Iblis akan selalu menawarkan hal-hal dunia. Tadi yang di awal saya bilang, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ingin sukses secara dunia, ingin sukses secara materi, iri dengan kepemilikan orang lain, merasa orang lain, kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Lalu merasa sepertinya hidup, kalau dia bisa, saya harus bisa. Sepertinya segala sesuatu yang ada di dalam benak kita, iblis akan buat kita merasa harus dan lebih di atas orang lain. Saya harus lebih baik dari dia, saya harus lebih baik dari dia. Sehingga ketika mungkin orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita sirik, kita iri. Itu semua pekerjaan daging, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi poin yang kelima, tunduk kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa tunduk kepada Tuhan kalau kita tidak mencintai firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mencintai firman Tuhan kalau kita malas membaca Alkitab dan merenungkannya? Ya. Kita nggak punya senjata untuk melawan pekerjaan iblis. Ya. Karena pekerjaan iblis mungkin tidak langsung otomatis menyuruh kita membisikkan, ya, seperti iblis membisikkan ke telinga Hawa pada waktu itu. Ya, saya nggak tahu persis kalimatnya membisikkan. Lihat sepertinya buah ini enak, kurang lebih kalimatnya ya. Akhirnya Hawa tergoda. Bisa saja kita tergoda kalau kita tidak kuat dalam iman. Bagaimana kita bisa kuat dalam iman kalau kita tidak bisa tidak membangun iman kita setiap hari? Bapak Ibu, firman Tuhan setiap minggu bisa disampaikan di mimbar gereja. Ya, mungkin Pak Gembala dan Pak Ahmad akan sebagai gembala pasti rindu gitu ya jemaat untuk bertumbuh di dalam firman. Tetapi saya mau sampaikan setiap hari Senin sampai Minggu kewajiban tiap-tiap kita mencari Tuhan. Kewajiban tiap-tiap kita menyembah Tuhan. Kewajiban tiap-tiap kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang kita mencintai Tuhan Yesus? Kita saja tidak suka baca Alkitab. Kita saja tidak suka berdoa. Bagi kita berat berdoa. 3 menit aja rasanya mata sudah mengantuk. Baca Alkitab 3 menit aja saya nggak tahan. Itulah tipuan iblis. Makanya kita memang harus tubuh roh dan jiwa kita harus kita bawa terus datang kepada Tuhan. Terlepas kita punya banyak kesibukan, terlepas malam kita sudah sangat letih, mari kita bersekutu dengan Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melawan segala pekerjaan iblis dengan kita tunduk kepada Allah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yakobus tadi. Yang keenam, ya ini poin yang terakhir dari bagaimana supaya kita tidak mengadakan persahabatan dengan dunia adalah mendekat pada Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan setiap hari, ya. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di
Tidak ada jalan instan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah jalan menuju neraka. Jadi memang kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, iya. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa kita, Yesus setia dan adil dan akan mengampuni. Tetapi bagaimana mengerjakan keselamatan tiap hari, pertobatan kita setiap hari, itu hal yang harus kita upayakan, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu gembala atau pelayan di tempat ini, tapi kita juga harus fight, berjuang. Makanya kan ada lagu berjuang sampai akhirnya, ya kan, yang selidiki aku itu. Ya memang kita harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan mencari Tuhan setiap hari dan hidup di dalam kebenaran, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin, apa dampaknya ketika kita tidak lagi bersahabat dengan dunia. Yang pertama, tentu kita menjadi sahabat Allah. Kalau seorang sahabat itu dekat nggak, Bapak Ibu? Dekat nggak sama sahabatnya? Semua rahasia-rahasianya diberitahukan nggak? Iya. Tuhan juga sama kita begitu, Bapak Ibu. Ketika mungkin Bapak Ibu bersahabat, membangun hidup persekutuan bersama Tuhan setiap hari, nanti Tuhan akan beritahukan jalan-jalan mana yang Bapak Ibu harus lewati. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu pada siang hari ini apa, mungkin ada pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, ataupun sakit penyakit dan yang lain-lain, ya. Tapi sepanjang kita hidup bergaul dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita. Mungkin seringkali waktu kita berdoa, kita bilang, Tuhan saya perlu ini, dan jawaban doanya belum langsung saat itu juga diberikan. Tapi tetaplah tekun dan setia bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Poin utamanya adalah bukan hanya waktu kita berdoa, ya Tuhan kasih semua jawaban doa yang saya minta dong. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Sebenarnya waktu kita berdoa, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan itu begitu sangat senang. Karena apa? Dia menandai ini anakku, sahabatku, orang yang cinta padaku. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, dampaknya ketika kita lagi bersahabat dengan dunia adalah kita tidak lagi, kita menjadi musuh iblis. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mulai hari ini memutuskan saya mau menjadi sahabat Kristus, itu sudah dilihat sama iblis, Bapak Ibu. Karena apa? Keputusan kita untuk mendekat kepada Tuhan, keputusan kita untuk hidup takut akan Tuhan, keputusan kita untuk kita mencari Tuhan, pilihan kita setiap hari, lebih dari apapun. Dunia menawarkan kekayaan, maksud saya hal-hal yang berdosa gitu yang ditawarkan kepada kita, itu bisa datang di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan daging yang tadi sudah kita pelajari, Bapak Ibu, menjadikan diri kita sahabat Tuhan. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tadi yang saya sampaikan. Hal yang paling sulit sebenarnya adalah buat diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri ini loh. Kalau kita misalnya sharing firman, kita berdoa sama teman-teman pelayanan kita, ya, mungkin Bapak Ibu juga punya keluarga, mudah. Tapi coba kampus, ketika kita mungkin di jalan naik motor, ada orang senggol spion sedikit, itu sudah bicara pilihan. Kira kita mau marah-marah, mau emosi, mau keluarin kata-kata kotor atau tidak. Atau yang mungkin anak pelajar, hari ini tadi malam nggak belajar, besok ulangan mendadak. Pilihannya ada pada kita, mau nyontek atau tidak, ya. Atau hal-hal yang lain. Ada banyak sekali setiap hari yang terjadi dalam hidup kita. Tapi marilah Bapak Ibu, mulai hari ini kita menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dimulai dengan kita bertobat, ya, Bapak Ibu, berjanji kepada Tuhan kita tidak lagi melakukan dosa, karena upah dosa adalah maut. Ya, kita akan menyanyikan lagu, mungkin pemusik